Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Matematika kelas 11. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang barisan dan deret geometri. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu barisan dan deret geometri dapat diterapkan di kasus seperti apa, atau contoh dalam realitanya seperti apa. Kita lihat di dalam layar ini, ternyata terdapat bakteri di dalam sebuah jar. Bakteri ini memiliki sejumlah bakteri, jadi ada jumlahnya, kemudian bakteri tersebut akan melakukan pembelahan pada waktu tertentu. Jadi misal setiap 2 jam sekali. Pembelahan masing-masing bakteri itu membelah menjadi 2 bagian, misalkan seperti itu. Maka kita akan menggunakan konsep barisan dan deret geometri. Nah, sebelum masuk ke dalam barisan dan deret geometri, kita harus paham dulu dan mengingat kembali apa sih konsep-konsep dari bentuk perpangkatan. Bentuk dari perpangkatan itu jika sebuah bilangan pokok yang sama dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Jika dibagi, maka pangkatnya dikurang. Jika ada sebuah bentuk dari perpangkatan, A dipangkatkan dengan M, kemudian dipangkatkan lagi, maka bentuk pangkatnya akan dikali. Barisan geometri. Bagaimana sih kita memahami barisan geometri? Perhatikan untuk barisan berikut ini. Ada angka 2, 6, 18, 54. Kemudian yang di sebelahnya 27, 9, 3, dan 1. Titik-titik ini artinya dan seterusnya. 2 ke 6 ternyata dikali 3. 6 ke 18 ternyata dikali 3. 18 ke 54 juga dikali 3. Ini artinya, perbandingannya atau rasionya adalah 3. Kemudian, barisan yang sebelahnya. 27 ke 9. Dibagi 3. Boleh kita mengatakan dikali 1/3 atau dibagi 3. Gitu ya. 9 ke 13. Dikali 1/3 atau dibagi 3. 3 ke 1 dikali 1/3 atau dibagi 3. Jelasnya sampai sini? Kalau barisan aritmatika sebelumnya itu dijumlahkan ya. Jadi selisihnya dijumlahkan. Nah, itu baru dinamakan selisih. Nah, kalau untuk di barisan geometri, ini ternyata disebut dengan perbandingan. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke sini. Kita tadi yang poin A dengan poin B udah kita kupas tuntas. Jadi, untuk menentukan perbandingan itu, ternyata suku kedua dibanding dengan suku pertama. Suku kedua, yaitu angka 6 ini, suku kedua dibanding dengan suku pertama, yaitu 2 ini. Nah, atau boleh juga menggunakan suku ketiga dibanding dengan suku kedua. Jadi kesimpulannya adalah suku setelahnya dibanding dengan suku pertama. Ini disebut konstanta atau juga disebut dengan rasio. Nah, rasio ini dilambangkan dengan R kecil. Ingat ya, untuk geometri, barisan dan deret geometri mengenalnya rasio, bukan selisih atau bukan beda. Selanjutnya, rumus umum suku ke N barisan geometri dengan suku pertamanya adalah A dan rasionya adalah R. Dapat ditentukan sebagai berikut. Bila yang ditanya adalah suku pertama, maka itu yang ditanya artinya A-nya saja yang ditanya. Kalau suku kedua, maka kita harus ada tadi apa? Iya, ada rasionya, ada perbandingannya. Maka A dikali dengan R. Kemudian suku ketiga, yaitu A dikali R pangkat 2. Loh, kenapa pangkat 2? Ternyata semakin bertambahnya suku 1 ke suku 2, suku 2 ke suku 3, itu semakin dikali dengan rasio. Kesimpulannya adalah untuk mencari rumus umum suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Selanjutnya, contoh soal. Nah, biasanya di dalam barisan geometri itu akan bertanya seperti ini. Tentukan suku ke-7 dan suku ke N dari barisan geometri berikut.
suku ketujuhnya kira-kira berapa dan suku ke N-nya kira-kira berapa. Berarti ada dua yang ditanya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Untuk menyelesaikan yang pertama, kita ingat bahwa rumus suku ke N adalah A dikali R pangkat N min 1. Telisik dulu A-nya adalah 9. Kemudian R-nya berapa? 3 dibagi dengan 9 atau sama dengan 1/3. Kemudian yang ditanya suku ke berapa? Oh, ternyata N-nya 7. Suku ke 7. Kita masukkan ke dalam rumus. U7 sama dengan masukkan angka 9 dikali dengan R-nya 1/3 pangkat 7 dikurangi 1. Sama dengan 9 dikali 1/3 pangkat 6. Jadi, ini 3 pangkat 2 dikali 1 kan tetap 3 pangkat 2 nih, per 3 pangkat 6. Ini bentuknya adalah pembagian. Bentuk pangkat yang dalam bentuk ada penyebut dan pembilangnya. Maka ingat konsep perpangkatan, kalau bentuk seperti ini menjadi 3 pangkat 2 min 6. Atau sama dengan 3 pangkat negatif 4. Karena bentuknya negatif, boleh ditulis juga menjadi 1/3 pangkat 4 saja, karena ini udah dijadikan bentuk pecahan. Kemudian, kalau mau nilai sampai akhirnya menjadi 1/81. Sehingga suku ketujuhnya, nanti nih ada ini kan 1, 2, 3, 4, dan suku ketujuhnya nilainya 1/81. Jadi tidak perlu membagi terus sampai ke 7 kali. Tapi cukup dengan rumus ini kalian dapat suku ke-7 dengan cepat. Itu ya. Oke. Sekarang Bu, kok ditanya suku ke N? Bukannya rumus suku ke N itu adalah A dikali R pangkat N min 1. Iya, tapi ini berbeda karena suku pertamanya kan sudah diketahui, kemudian rasinya juga sudah diketahui. Maka, kalau misalkan untuk ini yang pertama, ini yang kedua, ditanya suku ke N, berarti kita harus masukkan hal yang diketahui. Suku ke N sama dengan A-nya adalah 9, rasionya 1/3 pangkat N min 1. 9 ini 3 pangkat 2 dikali dengan 1/3 itu kan sama dengan 3 pangkat negatif 1 ya. Nah, oke. Ini bentuknya perkalian, tapi Ibu selesaikan dulu gini. 3 pangkat 2 dikali 3, negatif 1 dikali N, negatif N, negatif 1 dikali negatif 1, plus 1. Bentuknya karena perkalian, maka pangkatnya dijumlah, eksponen pangkatnya dijumlah. 2 ditambah dengan negatif N ditambah 1. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 3 min N. Maka UN-nya adalah bentuknya seperti ini. Paham untuk contoh pertama? Oke. Kalau sudah paham contoh pertama, kita akan masuk ke contoh kedua. Menentukan banyak suku pada barisan geometri. Banyak suku, ingat. Banyak suku itu akan berbeda dengan jumlah suku. Kenapa? Kalau banyak itu berarti sukunya ada berapa? Suku 1, suku 2, suku 3, dan seterusnya. Kalau jumlah suku berarti suku 1 ditambah suku 2 ditambah sampai yang diminta suku keberapa. Jumlahin semua, ini namanya jumlah suku. Tapi kalau banyak suku, banyaknya sukunya ada berapa? Nah, gitu ya. Jangan sampai terkecoh. Sekarang ditanya banyak suku pada barisan geometri, berarti ditanya UN. UN-nya berapa? Si N-nya berapa? UN-nya udah ketahui sih. UN-nya adalah 1/81. Nih, A kali R pangkat N min 1. U ke N-nya nilainya 1/81. Sama dengan A-nya adalah 81,
rasionya 27 dibagi dengan 81, berarti 1/3 ya. Ya, dikali 1/3 pangkat N-1. Nih, si N ini nih yang ditanya. Ada berapa nih banyak sukunya? Gitu. Kita sederhanakan, ingat bahwa 1/81 kalau dibagi 81 lagi, berarti dia ditaruh di sini. Saya langsung ya. Ada yang bingung? Oke, kalau bingung gini. 1/81 dibagi dengan 81 itu kan artinya per 1 nih. Untuk lebih mudah, 1/81 kita boleh kali kan dengan 1/81. Sehingga bentuknya seperti ini. Oke ya, nggak masalah ya. Oke, sama dengan 1/3 pangkat N-1. Bentuknya, arahkan ke bentuk yang paling sederhana. Ingat, 81 itu adalah kelipatan dari 3. Sehingga harus hafal ini. 3 pangkat 4 itu 81. Dikali 3 pangkat 4. Sama dengan 1/3 pangkat N-1. Karena ini perkalian, maka eksponennya dijumlahkan. 1/3 pangkat 8 sama dengan 1/3 pangkat N-1. Ini artinya 1/3 pangkat 8 sama dengan 1/3 pangkat N-1. Keduanya boleh dicoret karena nilainya sudah sama. Sehingga 8 itu sama dengan N-1. Nilai N adalah 8 ditambah 1, jadinya 9. Jadi banyak sukunya adalah 9. Maka 1/81 itu adalah suku ke-9. Paham ya? Jadi banyak sukunya adalah 9. Jika diketahui suatu barisan geometri dengan U2 ditambah dengan U3 itu 16. Dan suku keempat ditambah suku kelima itu 16/9. Ditanya rasionya. Nah, gimana nih? Suku pertama kita belum tahu. Rasionya juga belum tahu. Kemudian apalagi N-nya kita udah tahu nih ya N-nya. Caranya mudah. Caranya gini. Dari suku ini, suku kedua ditambah suku ketiga, kita bisa cari rasionya. Yang pertama, suku kedua ditambah dengan suku ketiga itu sama dengan 16 kan. Suku kedua itu adalah A kali R. Suku ketiga adalah A kali R pangkat 2 sama dengan 16. Bentuk ini bisa disederhanakan menjadi AR 1 ditambah dengan R. Yang belum bisa menyederhanakan bentuk seperti ini, banyak latihan. Ini adalah persamaan pertama. Yang kedua, yaitu suku keempat ditambah dengan suku kelima sama dengan 16/9. Caranya jabarkan juga. AR pangkat 3 ditambah dengan AR pangkat 4 sama dengan 16/9. Yang nggak tahu AR pangkat 3, balik lagi ke rumusnya. Ini jika kita faktorkan menjadi AR pangkat 3, 1 ditambah R sama dengan 16/9. Ini adalah persamaan kedua. Usahakan mereka ada yang sama bentuknya. Oke, kalau sudah seperti ini, maka yuk cari rasionya. Cara cari rasionya, persamaan pertama dibanding dengan persamaan kedua, yaitu AR 1 plus R sama dengan 16 dibanding dengan AR pangkat 3 dikali 1 plus R sama dengan 16/9. Ini bisa dibagi dengan ini. A bisa dibagi dengan A. R bisa dibagi dengan R. Ini sisanya adalah 2. 16 bisa dibagi dengan 16. Jadi 1 per R pangkat 2 sama dengan 1/1/9. Atau ringkasnya gini, 1 per R pangkat 2 itu sama dengan 1/3 pangkat negatif 2. Ingat untuk pengubah ya,
bentuk perpangkatannya, konsepnya jangan lupa. Berarti R-nya berapa? R pangkat negatif 2 sama dengan 3 pangkat 2. Berarti kalau ditanya R-nya saja, hasilnya adalah iya. Kalau ditanya R-nya saja, maka hasilnya adalah 1/3. Kenapa? Karena ini dibagi ini kan jadi negatif 1 kan? Jadinya 1/R itu sama dengan 3. Maka R-nya berapa? R-nya adalah 1/3. Kebalikannya. Oke? Iya. Nah, sebelum melanjutkan video ini, silakan kerjakan contoh latihan ini. Jangan lupa ini adalah contoh latihan pertama. Cari suku pertamanya dulu, kemudian suku ke-9-nya, yang hasilnya suku pertama itu katanya 3. Suku ke-9 itu katanya 768. Tentukan suku ke-7, berarti U7-nya berapa dengan cara jabarkan. U1-nya adalah 3, U ke-9-nya adalah 768. Ini jadi A. Yang ini jadinya iya AR pangkat 8. Cari. Nah, dari kedua ini cari rasionya. Setelah dapat rasionya, baru nanti ke tahapan selanjutnya. Oke? Jangan lupa untuk soal latihan.